Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, ya, kita pada hari ini akan membahas terkait dengan penelitian kemasyarakatan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, ya, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Ya. Awali kegiatan berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita mulai kegiatan ini sebagaimana yang sudah kita sepakati, ya, yang sudah kita sepakati kemarin dalam rencana pembelajaran, bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Ini terkait dengan penyusunan laporan Litmas. Ini kita istilahkan, saya istilahkan dengan sebutan alur pikir, ya, atau teknis penyusunan laporan Litmas. Jadi alur pikir itu, ya, bagaimana cara kita membangun pemikiran kita, nalar kita, logika kita di dalam menyusun suatu laporan penelitian kemasyarakatan. Yang mana pemikiran yang kita bangun, logika yang kita bangun, pemahaman yang kita bangun terkait dengan laporan Litmas ini, ya, mengacu kepada kaidah umum di dalam suatu penelitian. Mengapa kita bangun dari situ? Sebagaimana kita ketahui bahwa, ya, nomenklatur atau penyebutan salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan adalah penelitian kemasyarakatan. Nah, penyebutan dan nomenklatur tugas inilah yang mendasari mengapa pada saat kita melakukan penelitian kemasyarakatan, kemudian pada saat kita menyusun suatu laporan penelitian kemasyarakatan, itu dibangun dengan kaidah umum tentang penelitian tersebut. Jadi dalam hal ini, ya, pelaksanaan tugas kita terkait dengan penelitian kemasyarakatan tidak hanya sekedar namanya saja penelitian, tetapi hal-hal yang dikerjakan, hal-hal yang dibangun di dalam pelaksanaan tugas tersebut mengacu juga kepada kaidah yang ada di dalam suatu penelitian secara umum. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita mencoba membangun alur pikir seperti ini? Ya. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita melihat bahwa nomenklaturnya adalah penelitian. Ya, tidak hanya sekedar itu. Kalau kita lihat beberapa regulasi, ya, khususnya terkait dengan regulasi tentang penelitian kemasyarakatan, khususnya regulasi tentang standar kualitas hasil kerja, Litmas. Ya. Itu kan satu regulasi yang harus ditaati, satu regulasi yang harus dikerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di dalam regulasi tentang standar kualitas hasil kerja Litmas, salah satu hal yang diatur di dalam SKHK tersebut adalah
format laporan. Ya, itu kan ada di situ. Nah, berbicara tentang format laporan, artinya Bapak dan Ibu pada saat menyusun laporan Litmas harus sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam SKHK tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu kaji, Bapak Ibu lihat di dalam format tersebut, format itu terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian-bagian tersebut, contohnya ada pendahuluan, ya, ada tentang data, ada tentang analisis, ada tentang kesimpulan dan rekomendasi. Tentunya, ya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format tersebut? Apa sih isinya pendahuluan? Bagaimana cara membuat analisis? Apa itu kesimpulan? Dan bagaimana cara menyampaikan rekomendasi? Nah, ini di dalam SKHK tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana cara mengisi format tersebut. Nah, untuk itu, ya, mari kita diskusikan, mari kita kupas bagaimana cara mengisi, ya, cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format itu. Nah, jadi sebenarnya mengapa kita harus membangun alur pikir tentang penyusunan laporan Litmas ini? Pada dasarnya ada dua hal tadi yang mendasarinya. Pertama, kita melihat pada nomenklatur tugas kita, tugas PK, yaitu penelitian kemasyarakatan, di mana di situ bunyi konsep yang namanya penelitian. Oleh karena itu, ya, kaidah umum yang ada di dalam penelitian itu harus melandasi pelaksanaan tugas PK dalam melaksanakan Litmas. Yang kedua, mengacu kepada regulasi. Ada ketentuan normatif yang mengatur tentang penelitian kemasyarakatan ini, salah satunya tentang format Litmas. Nah, berbicara tentang kaidah umum suatu penelitian dan penjelasan bagaimana cara mengisi, cara menuangkan hal-hal yang ada dalam bagian-bagian pada format itu, maka kita dapat melihat kepada berbagai literatur. Nah, tentang penelitian. Nah, mengapa seperti itu? Ya, ini terkait dengan peningkatan kualitas hasil kerja PK dalam melaksanakan Litmas. Jadi itu dasar pemikirannya mengapa kita membangun alur pikir teknis penyusunan laporan Litmas. Kita lihat sekarang di sini. Terkait dengan kualifikasi Litmas. Nah, sekarang kalau kita lihat kualifikasi Litmas, apakah Litmas itu sebagai suatu penelitian atau bukan sebagai suatu penelitian? Ini kalau kita lihat terkait dengan pengkualifikasian Litmas. Litmas itu penelitian atau bukan? Mungkin ada sebagian orang, sebagian PK, sebagian pejabat bahkan, ya, bahwa Litmas itu bukan penelitian. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Litmas itu sebagai penelitian. Mungkin saja. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat sampai dengan saat ini. Litmas itu penelitian atau bukan penelitian. Nah, terkait dengan dua pendapat ini, ya, apa yang harus menjadi pemikiran kita? Apa yang harus jadi pemahaman kita? Terkait dengan kualifikasi Litmas ini, apakah Litmas itu sebagai penelitian atau bukan sebagai penelitian, itu merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Sekali lagi, bukan hal yang perlu diperdebatkan. Mengapa? Karena ya, ketika Litmas itu dikatakan sebagai penelitian atau bukan sebagai suatu penelitian,
tetap saja litmas itu sebagai suatu tusi yang harus dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Mau dikatakan penelitian, mau dikatakan bukan penelitian, ya, itu merupakan suatu tusi yang harus dikerjakan dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, penelitian kemasyarakatan ada salah satu tahapan dalam penelitian ada yang disebut dengan laporan. Nah, pembuatan laporan inilah bisa menjadi salah satu indikator baik atau buruknya hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Itu. Jadi mengapa kita perlu membangun alur pikir ya, terkait dengan teknis penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Ya. Dan berbicara tentang litmas itu penelitian atau bukan, sebenarnya secara sederhana Bapak dan Ibu dapat membandingkan dengan ciri-ciri penelitian misalnya. Ciri-ciri penelitian itu apa saja? Gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melihat dari berbagai literatur tentang penelitian. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri tentang penelitian, ya, apakah kegiatan itu sebagai suatu penelitian atau bukan, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya, sebenarnya ya litmas itu adalah sebagai suatu penelitian. Karena di mana di dalam litmas itu ada pengumpulan data, ya, ada analisis data, ya, ada tujuan. Nah, ini ciri-ciri umum dalam suatu penelitian. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa melihat, bisa mencari, membuka ya, berbagai literatur tentang ciri-ciri penelitian. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu melihat ciri-ciri penelitian tersebut, silakan bandingkan dengan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu dalam melaksanakan litmas. Apakah itu penelitian atau bukan? Nah, namun demikian, sekali lagi, kita tidak perlu perdebatkan apakah litmas itu penelitian atau bukan. Tetap saja itu harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Tentu saja ketika kita katakan kita harus mengerjakan salah satu tusi PK tersebut, tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Tuh. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami, ya, kita diskusikan bagaimana alur pikir yang harus dibangun dalam penyusunan laporan litmas. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian, ya, untuk bisa melihat bagaimana apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, saya mohon mungkin ada di antara para peserta ya, yang dapat menyampaikan, ya, menampilkan salah satu laporan litmas yang pernah dibuat. Misal litmas PB, misalnya. Silakan, saya mohon ada sukarelawan di sini. Silakan, tidak usah takut salah, tidak usah khawatir. Ya. Ini hanya sebagai bahan pembelajaran, sebagai contoh bagaimana laporan litmas yang selama ini dikerjakan. Oke, silakan. Silakan, bisa ditampilkan filenya. Salah satunya siapa? Litmas PB. Tidak usah ragu-ragu. Ini siapa ini? Silakan Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Kita lihat. Silakan. Dari teman-teman, silakan share screen. Silakan share screen, ya. Siap. Oke, dengan siapa? Dengan Mas Arief ya. Siap, betul Pak. Silakan Mas Arief. Silakan share screen.
Ini litmas apa, Mas? Izin Pak, ini litmas pembebasan bersyarat, Pak. Oke, silakan. Oke, dibuka. Ya, ini silakan Bapak Ibu perhatikan. Ya. Oke, terus ini litmas yang real ya, Mas? Siap, betul Bapak. Oke, silakan, Mas. Oke. Ya. Oke, lanjut, Mas. Itu pendahuluan ya. Siap, Jadi, betul Bapak. nah, nanti kita stop dulu, Mas. Stop dulu di pendahuluan, Mas. Nah. Oke. Ya, jadi dalam laporan, dalam format laporan sebagaimana yang diatur di dalam SKHK itu kan ada yang disebut dengan pendahuluan ya, ada kan? Nah, hanya pertanyaannya bagaimana atau apa itu pendahuluan? Apa yang harus dituangkan dalam bagian pendahuluan? Kan itu yang jadi pertanyaan, ini pertanyaan pokoknya. Dan terkait dengan isi pendahuluan ini pun tidak akan terlepas dari ya, bicara tentang laporan litmas, bicara tentang laporan penelitian, itu tidak akan terlepas dari pelaksanaan penelitiannya itu sendiri. Karena laporan penelitian itu menjadi bagian dari tahapan suatu penelitian. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat, tahapan penelitian itu dari mulai perencanaan, ya, pelaksanaan, dan pelaporan. Itu tahapan penelitian seperti itu. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu lihat ini pendahuluan. Nah, oke, nanti kita bahas. Ya. Lanjut, Mas. Nah, setelah pendahuluan, ya, dalam suatu penelitian, dalam suatu laporan, adalah penyajian data. Nah, ini dari bagian kedua, lanjut, Mas. Lanjut sampai dengan bagian analisis. Ya. Nah, ini masih data terus, Mas. Ya, silakan. Nah, ini data terus. Ya. Lanjut. Terus sampai kepada bagian analisis, Mas. Nah, tanggapan, tanggal, terus. Ini hasil rekomendasi itu stop. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari bagian 2 Romawi tadi, ya, sampai dengan bagian sebelum analisis, sampai sebelum analisis, itu adalah data. Jadi seluruh data itu disajikan pada bagian tersebut. Jadi setelah pendahuluan dan sebelum analisis itu adalah data. Ini kalau kita lihat dalam format SKHK seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, sekarang lihat isi analisis ini. Ya, kita lihat. Ya. Klien tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan seterusnya. Ya. Itu sebenarnya adalah data. Ya, kan itu sudah dituangkan. Tapi bagaimana cara menjelaskan, cara menguraikan data tersebut, ya, kaitannya nanti dengan masalah penelitiannya. Ya. Oke. Lanjut, Mas, setelah analisis, lanjut ke nah, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berarti setelah ini mohon izin siapa ini suara supaya di-mute. Oke, nah ini bagian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sekarang apakah kesimpulan itu seperti ini? Nah, di sini disebutkan latar belakang klien kembali melakukan tindak pidana karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian kesimpulan kedua, klien melakukan tindak pidana pencurian 363 dan selanjutnya. Ketiga, selama menjalani pembinaan dan seterusnya. Keempat, berdasarkan hasil asesmen dan seterusnya. Ayah klien tidak bersedia menjadi penjamin dan seterusnya. Pemerintah setempat menolak usulan integrasi klien kali ini. Nah, ini apakah ini benar suatu kesimpulan
Atau ini apa? Ya. Jadi hal-hal yang ditulis dalam bagian kesimpulan ini, benarkah ini suatu kesimpulan? Nah, supaya lebih mengerucut untuk pemahamannya, pertanyaan saya, apakah yang dituangkan dalam kesimpulan ini sebagai kesimpulan atau data? Silakan Bapak Ibu. Silakan berpendapat, apakah ini kesimpulan atau data? Izin Bapak. Ya, Data, silakan. Bapak. Dengan siapa ini? Khairul Muslimah, Bapak. Dengan Mbak Khairul ya. Ini data ya. Nah, ini kata Mbak Khairul, ini data. Bagaimana menurut yang lain? Apakah ini kesimpulan atau data? Pilihannya cuma dua tuh, antara dua itu, data atau kesimpulan ini. Silakan yang lain. Tadi Bu Khairul mengatakan ini data. Nah, mungkin kepada Bu Khairul, mengapa Bu Khairul ini mengatakan bahwa ini data? Karena yang tertera di kesimpulan itu pada bagian data di atas, Pak, dari sebelum kesimpulan dan rekomendasi sudah dituliskan atau sudah dijabarkan. Iya, sudah dijabarkan itu. Potretnya ini, potret tentang si klien itu ini. Yang disebut potret di sini datanya itu ini. Ini sudah itu kan pada bagian sebelumnya sudah disebutkan. Ayahnya tidak mau menerima lagi, pemerintah menolak, kemudian dia melakukan pelanggaran hukum pasal 363, itu sudah ada pada bagian data. Nah, semestinya ini data ini tadi diuraikan di dalam analisis. Diuraikan, dijelaskan dengan pisau analisis tertentu. Apakah itu melalui teori, melalui konsep, atau peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang lihat rekomendasi. Lanjut Mas, rekomendasi. Nah, pertama tidak merekomendasikan. Ya. Dengan pertimbangan. Oke, tidak merekomendasikan, ini merupakan dapat dikatakan kewenangan hak prerogatif PK ya di dalam memberikan rekomendasi ini. Tidak masalah PK tidak merekomendasikan klien untuk mendapatkan PB. Tapi kita lihat pertimbangannya. Nah, lihat kita pertimbangan ya. Di sini PK tidak merekomendasikan pelaksanaan usulan program reintegrasi pembebasan bersyarat dengan pertimbangan. Nih, disebutkan bahwa selama menjalani pembinaan klien tidak mengikuti pembinaan. Nah, ini pertanyaannya. Pertimbangan ini data atau yang lainnya ini? Ini data atau bukan? Pertanyaan saya itu. Apakah ini data atau bukan yang pertimbangan pertama? Ya, silakan Bapak Ibu. Ini pertimbangan pertama ini data atau bukan? Ya. Oke, silakan. Izin data, Bapak. Data ya. Karena apa? Sudah dituangkan kan pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian juga penyamin, itu data atau bukan? Dan seterusnya. Lanjut Mas, sekarang ke sudah selesai ya, rekomendasi itu bagian akhir ya sebelum penutup. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa ini? Siap Arif, Pak. Mas Arif ya, terima kasih. Mas Arif ya. Oke. Terima kasih Mas Arif. Saya izin share screen. Siap. Terima kasih Mas Arif ya. Siap, sama-sama Pak. Oke, sekarang kita lihat, kita bahas bersama ya. Apa yang sudah dibuat oleh Mas Aris ya, dengan apa yang akan kita jelaskan saat ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kita bahas, ya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Tadi kan itu hanya salah satu contoh ya yang berani ditampilkan oleh Mas Arif. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan laporan Litmas yang dibuat oleh Bapak Ibu yang lainnya? Izin informasinya, tidak usah
ragu-ragu, tidak usah malu, tidak usah takut-takut. Silakan sampaikan. Apakah relatif sama dengan yang dibuat oleh Mas Arief? Silakan. Bapak, karena satu UPT kurang lebih sama, Bapak. Nah, yang dari satu UPT. Sekarang dari UPT yang lainnya. Dari UPT yang lainnya, bagaimana? Mas Arief dari Bapak Selahat ya. Siap dari Bapak. Nah, oke, sekarang dari Bapak yang lainnya. Ini saya lihat ada Ibu Aufi Nidau dari Bapak Palembang. Bagaimana dengan Ibu Aufi? Siapa? Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih Seperti itu, sama. Pak. Iya. Oke, sekarang saya lihat ini ada Bu Eka nih, Eka Anggreni, Bapak Jambi. Bagaimana? Siap, Pak. Sejauh ini masih menggunakan format yang dari pakatan dulu, yang pas diklat. Nah, itu kalau berarti sudah diterapkan ya di Bapak Jambi ya? Ya, saya pribadi Oke. menggunakan itu, Pak. Nah, tapi dengan yang informasinya dengan yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya? Kalau untuk biasanya kita tuh beda format itu kalau beda verifikator, Pak. Kebetulan Iya. verifikator saya tidak mempermasalahkan format yang saya gunakan. Ya. Jadi, ya gitu. Kalau teman-teman saya yang lain yang diklat satu angkatan saya kebanyakan menggunakan format yang sama dengan kami. Sebetulnya bicara format tidak akan berbeda. Saya katakan sekali lagi, formatnya sama. Kita menggunakan SKHK, ya. Kita menggunakan standar kualitas hasil kerja Litmas yang dinormakan di dalam Kep Dirjen, ya. Format tidak akan berbeda. Yang akan berbeda adalah bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format itu. Itu yang harus dipahami ya. Formatnya nggak akan berbeda karena sudah ada standarnya. Tapi bagaimana cara mengisi yang ada di dalam format itu. Nah, jadi intinya ya ternyata ya artinya kita masih perlu meningkatkan kualitas hasil kerja kita. Ya. Mengapa ini Litmas menjadi bagian yang penting yang harus kita bahas, terutama terkait dengan laporan ini. Sebagaimana yang sudah saya sempat sampaikan bahwa Litmas ini dapat dikatakan sebagai salah satu tusi PK yang menjadi etalasenya kualitas pembimbing kemasyarakatan. Sekali lagi menjadi etalasenya. Yang namanya etalase itu kan sesuatu yang mudah dilihat, ya. Sesuatu yang dapat mudah dinilai karena nampak di situ. Yang namanya etalase. Kenapa ini dikatakan etalase? Litmas sebagai terutama laporan Litmas itu menjadi produk, menjadi output tusi PK yang dimanfaatkan ya, oleh pihak lain, yang dipergunakan oleh pihak lain, sehingga itu menjadi etalase. Untuk Litmas PB mungkin yang nggak menjadi penerimaan manfaatnya adalah lapas atau rutan. Untuk Litmas anak itu yang menjadi penerimaan manfaatnya bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa hakim. Nah, jadi terlihat nih kualitas kita. Nah sekarang kalau misalnya kualitas ya, laporan itu sendiri itu tidak kita upayakan untuk ditingkatkan, maka pihak lain itu akan menilai kok pembimbing kemasyarakatan pelaksana tugasnya seperti ini. Gitu. Ya memang kalau kita lihat real di lapangan, ya mungkin para pihak lain itu tidak pernah mempersoalkan apakah terkait dengan kualitas laporan kita, tidak akan pernah dipermasalahkan. Jadi seolah-olah laporan Litmas ini hanya sekedar syarat administratif saja. Yang penting ada laporan Litmasnya. Isinya seperti apa, itu nggak jadi soal misalnya. Tapi kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Mungkin saja secara lahir, secara eksplisit mereka tidak menilai. Ya secara eksplisit mereka tidak menilai hasil pekerjaan kita.
secara eksplisit. Tetapi mungkin di dalam hatinya atau mungkin di dalam lingkungan mereka membicarakan itu kualitas kerja litmas itu. Dan hal lain yang lebih penting, ketika kualitas hasil kerja kita, terutama litmas ini menjadi lebih baik, itu harapannya rekomendasi yang kita berikan, terutama terkait dengan litmas untuk anak, ini dapat betul-betul diperhatikan dan dapat diikuti, dipenuhi rekomendasi yang kita sampaikan. Itu. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat real di lapangan, ya ternyata masih ada ya seperti itu. Nah, tapi tadi yang dari Jambi itu siapa ya? Mbak siapa tadi yang dari Jambi? Saya Pak Eka. Mbak Eka ya. Mbak Eka mungkin bisa di-share salah satu contoh. Oke. Kebetulan saya baru mengerjakan ya. Oke, silakan Mbak. Ini litmas limpah Pak, yang mau saya limpahin. Oke. Belum di PP. Sebentar saya buka dulu file. Oke, saya stop share screen dari saya. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah, silakan Mbak. Oke. Ya. Ini litmas limpah ke wilayah Bungo. Ya. Nah, penjaminnya di sana. Ya. Ini pendahuluan saya masih pakai. Oke, Ya, stop ya. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di mana letak perbedaan isi pendahuluan. Ya. Pada dasarnya pendahuluan itu berisi menjelaskan ya secara singkat ya gambaran umum tentang litmas yang dilaksanakan ini. Tadi saya katakan laporan litmas ini tidak akan terlepas dari ya, tahapan penelitian secara umum. Ya. Karena apa? Laporan ini bagian dari tahapan pelaksanaan penelitian. Nah, tahapan pertama dalam penelitian adalah perencanaan penelitian. Perencanaan litmas dalam hal litmas. Nah, pertanyaan penelitian ini atau rumusan masalah ini adalah hal yang dituangkan pada saat perencanaan penelitian. Nah, bagian dari perencanaan penelitian ini dituangkan pada bagian pendahuluan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Ini rumusan masalahnya sudah dituangkan di sini. Ya. Ini contohnya, apakah sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana berpotensi mendukung diberikannya program PB? Nah, ini rumusan masalahnya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kepribadian yang berpotensi mendukung diberikannya program PB? Dan yang ketiga, apakah kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat berpotensi mendukung untuk diberikan program PB? Nah, rumusan masalah ini ya, akan berkaitan dengan kesimpulan. Karena apa? Kesimpulan itu merupakan ya, pernyataan singkat dari suatu hasil analisis dan merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang 3 pertanyaan ini. Ya. Gitu. Jadi akan ada hubungannya antara rumusan masalah, data, analisis, dan kesimpulan, serta rekomendasi. Jadi tidak terpisah-pisah dalam suatu laporan itu. Semuanya menjadi satu alur yang saling berkaitan. Nah, tetapi supaya itu berkaitan, harus dimulai dari pendahuluannya. Nah, pendahuluan ini ya, merupakan bagian dari perencanaan ya, dalam perencanaan penelitian. Karena apa? Rumusan masalah ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat perencanaan penelitian. Oke, lanjut, Mbak.
Itu setelah pendahuluan, kemudian data. Ya, oke. Lanjut sampai ke analisis. Oke, ini yang dianalisis berarti hal-hal yang data yang baru diketahuinya saja ya, Mbak Eka? Iya, Pak. Karena kan Data dari ini pembeliannya sebagai sama dari ya, petugas lapas. ya karena sebagian data belum diperoleh kan karena ini dilimpahkan. Oke. Nah, inilah analisis menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan tadi dibedah, dijelaskan, dijabarkan apa kaitannya dengan rencana pemberian program. Lanjut, Mbak. Nah, setelah itu baru ke kesimpulan. Nah, ini ternyata kesimpulannya, ini baru kesimpulan sementara ya, Mbak ya? Iya, betul, Pak. Nah, baru kesimpulan sementara, karena kan datanya belum lengkap. Tapi paling tidak, alur pikirnya sudah terbangun. Alur pikirnya sudah terbangun. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kesimpulan itu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Kesimpulan dulu, Mbak. Yang satu. Nah, nih. Sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko penanggulangan tindak pidana, klien berpotensi mendukung untuk pemberian PB. Nah, ini jawaban atas rumusan masalah. Dan ini bisa diambil, bisa disebutkan seperti ini karena hasil analisis. Ya. Kemudian yang kedua, ini kan yang dinilai hanya yang dilihat dari sisi kliennya saja kan, sehingga datanya sudah lengkap. Tetapi untuk yang ketiga belum bisa kan, belum bisa disimpulkan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Terima kasih, Mbak Eka. Oke, rekomendasinya. Ini untuk sementara ya, seperti itu. Ya. Nah, rekomendasi itu tidak perlu membuat pertimbangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Mas Eka tadi. Mas Eka memberikan rekomendasi tidak diberikan dengan pertimbangan. Nah, seharusnya yang menjadi pertimbangan itu adalah kesimpulannya. Contoh yang punya Mbak Eka misalnya. Karena kesimpulannya bunyinya seperti 1-2, yang 1-2, maka PK merekomendasikan untuk diberikan PB. Seperti itu. Itulah yang jadi pertimbangannya. Bukan lagi yang menjadi pertimbangan itu datanya, bukan. Datanya itu kan sudah diolah, dianalisis. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih, Mbak Eka. Ya. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, itu kita lihat ternyata sudah ada ya, kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan laporan yang dihasilkan antara Mbak Eka dari Bapas Jambi, ya walaupun Bapas Jambi sendiri masih tergantung kepada ANEF-nya ya, yang melakukan penilaiannya, itu kan. Nah, tapi sebenarnya nah, ketika berbicara tentang kualitas, ya harusnya kita melihat kepada apa yang saya jelaskan di awal tadi. Ya. Kaidah umum penelitian itu seperti apa, kemudian yang diatur di dalam SKHK itu seperti apa. Nah, bagaimana cara mengisi yang ada di dalam SKHK itu? Tentunya harus didasari oleh berbagai literatur seperti itu. Ya. Nah, itu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita jelaskan. Ya. Itu contoh real dari Mas Eka. Terima kasih Mas Eka, Mbak Eka, dan dari Mas Arief tadi ya. Siapa, Pak? Oke, nah itu kita sudah lihat contohnya. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Ya. Oke, sekarang saya tanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu. Ya, sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Sepakat tidak Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas pekerjaan Bapak dan Ibu itu ditingkatkan melalui kualitas laporannya? Sepakat atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Ya Pak, sepakat. Sepakat ya. Bapak. Sepakat ya. Pak. Harus sepakat ya, karena apa? Nah, ini merupakan satu upaya ya, upaya perbaikan ya. Upaya perbaikan kualitas tadi ya.
Nah, kalau memang sepakat, ya nanti hasil COP ini bisa disosialisasikan, bisa diinformasikan ya kepada teman-teman yang lain, gitu. Walaupun sebenarnya ini saya yakin ya untuk para peserta COP ini juga saya yakin ada yang pernah mengikuti diklat fungsional PK dan bertemu dengan saya, misalnya khusus bertemu dengan saya. Nah, itu sudah saya jelaskan seperti itu. Ya. Oke. Bicara tentang format laporan Litmas itu sesuai SKHK, sudah saya jelaskan. Nih ada Kepdirjennya. Nah, secara umum, ya, apa ruang lingkup yang ada dalam format laporan Litmas itu, sebagaimana diatur di dalam SKHK. Intinya dalam format itu mencakup pendahuluan, mencakup penyajian data, mencakup analisis, kesimpulan dan rekomendasi, serta penutup. Umumnya seperti ini. Nah, ini yang ada di dalam SKHK. Silakan Bapak dan Ibu buka dalam SKHK, format-format laporan. Pada dasarnya ini yang dimuat itu. Pendahuluan, penyajian data, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, serta penutup. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengisi pendahuluan? Apa yang harus dituangkan dalam pendahuluan? Kemudian terkait penyajian data. Data apa saja yang harus disajikan? Kemudian analisis. Bagaimana cara membuat satu analisis? Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Apa itu kesimpulan? Bagaimana cara menulis kesimpulan? Dan bagaimana rekomendasi yang harus kita berikan? Itu pertanyaannya. Kalau formatnya sama semua, seperti saya katakan tadi, ya, antara Bapas yang satu dengan Bapas yang lainnya mungkin sama, formatnya sama, karena semuanya harus mengacu kepada SKHK. Tetapi ya, bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita pahami bersama. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, pendahuluan. Apa sih yang harus diisi dalam pendahuluan? Ya. Yang disebut dengan pendahuluan itu adalah berisi narasi yang menggambarkan secara umum tentang Litmas yang dilaksanakan. Gambaran secara umum tentang Litmas yang dilaksanakan itu, ya, pertama Bapak dan Ibu kan seringkali menuliskan itu permintaannya, Litmas permintaan dari siapa. Kemudian Litmas apa yang diminta, atau Litmas apa yang akan dikerjakan. Seperti itu. Nah, berdasarkan jenis Litmas yang diminta tersebut, berdasarkan jenis Litmas yang dikerjakan, ya, maka tuangkan di bagian pendahuluan ini. Apa yang menjadi masalah penelitiannya? Contoh dalam Litmas PB, yang menjadi masalah penelitiannya adalah, ya, nah ini penjelasan saya ini, saya ambil, saya kutip dari berbagai literatur. Apa yang menjadi masalah penelitian untuk Litmas PB? Tentunya yang disebut masalah penelitian ini adalah pertanyaan penelitiannya apa. Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam Litmas PB adalah apakah klien dapat diberikan program PB, itu masalah penelitiannya. Jadi berangkat dari masalah penelitian, maka selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menyusun rumusan masalahnya. Rumusan masalah Litmas. Mengapa perlu disusun rumusan masalah Litmasnya? Rumusan masalah yang disusun tersebut adalah untuk dapat menjawab pertanyaan penelitiannya.
Kan tadi pertanyaan penelitiannya apakah klien dapat diberikan PB? Itu pertanyaan penelitiannya atau masalah penelitiannya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa diberi atau tidak bisa diberi, maka disusunlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Mbak Eka dari Bapak Jambi. Pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah itu nantinya bisa menjawab pertanyaan penelitian. Contoh tadi rumusan masalah yang dibuat, apakah sikap klien selama menjalani pembinaan di dalam lapas dan tingkat risikonya mendukung diberikan program PB? Itu pertanyaan dalam rumusan masalah. Ketika rumusan masalah ini dijawab melalui satu analisis dan kesimpulan, maka akan terjawab pertanyaan penelitiannya tadi, masalah penelitiannya itu. Tadi rumusan masalah yang kedua, perubahan sikap ya, selama dalam mengikuti program pembinaan di dalam lapas. Nah, itu kan diuraikan, itu dijawab seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya dalam pendahuluan itu, ya, pertama, ya, penjelasannya berisi narasi yang menggambarkan secara umum tentang litmas. Ya. Gambaran secara umum itu apa saja? 1, permintaan litmas itu dari siapa? 2, jenis litmas apa yang diminta? Yang ketiga, berdasarkan jenis litmas itu, apa pertanyaan penelitiannya atau masalah litmasnya? Nah, kemudian yang keempat, apa rumusan masalahnya? Rumusan masalah ini berdasarkan pertanyaan litmas, berdasarkan masalah penelitiannya. Jadi 4 hal pokok itu. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara pengumpulan datanya? Siapa yang menjadi sumber datanya? Nah, itu tuangkan di dalam pendahuluan. Ya kan? Jadi, siapa sumber datanya, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan datanya, atau metode pengumpulan datanya. Itu sebetulnya itu. Ya, apa yang harus dituangkan di dalam pendahuluan. Ya. Kemudian di penjelasan terkait dalam pendahuluan ini, ya, rumusan masalah itu dibuat dalam kalimat tanya. Ya. Yang di penjelasan yang B, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat merupakan hal yang dapat menjawab pertanyaan litmas atau masalah penelitiannya sesuai dengan jenis litmasnya. Nah, kemudian catatan, nah, tadi sudah saya sampaikan, format yang dipergunakan oleh PK dalam menyusun laporan litmas itu harus sesuai dengan SKHK. Nah, di dalam SKHK litmas itu ada beberapa jenis format yang di dalamnya sudah menentukan hal yang harus dianalisis. Contohnya litmas PB. Dalam litmas PB itu sudah jelas pada bagian analisis itu sudah terbagi menjadi 3 subbab analisis. Nah, untuk format yang sudah ada subbab analisisnya, maka subbab analisis inilah yang diangkat menjadi rumusan masalah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, untuk format litmas yang sudah ada judul subbab analisisnya, maka judul subbab analisis ini diangkat menjadi rumusan masalah. Karena apa? Ya. Dalam suatu penelitian, hal yang dianalisis adalah rumusan masalah. Jadi disusun dulu nih di bab pendahuluan. Rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalah itulah yang akan dianalisis. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah itulah ya data-data itu yang harus dikumpulkan. Jadi, rumusan masalah ini dapat mengarahkan PK, dapat mengarahkan peneliti tentang data apa yang dibutuhkan. Jadi data yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan rumusan masalahnya.
Itu terkait dengan pendahuluan. Ya. Kemudian, nah ini ya, ini penjelasan tentang jenis litmas. Kemudian dari jenis litmas itu akan muncul pertanyaan litmasnya. Ya. Nah, pertanyaan litmas ini dapat dijawab dengan menyusun rumusan masalahnya. Rumusan masalah ini hal yang akan dianalisis. Ya. Kalau dalam format litmas PB itu sudah ada, ya, sudah ada hal yang harus dianalisisnya itu. Sudah tertuang, ada 3 poin. Ya. Kita harus sesuai dengan itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam SKHK itu disebutkan. Ya. Format sekurang-kurangnya sebagaimana yang disampaikan di dalam SKHK. Artinya sekurang-kurangnya. Ya. Artinya sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dianalisis untuk litmas PB itu. Karena 3 hal itu yang ada di dalam format. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin menambahkan hal lain yang dianalisis, silahkan. Tapi tidak menghilangkan 3 hal yang sudah ditentukan di dalam format. Ini bicara litmas PB. Tapi ini berlaku juga nanti untuk litmas-litmas yang lain. Lihat saja formatnya seperti apa. Apa itu rumusan masalah nih? Rumusan masalah ini akan menentukan, mengarahkan kepada data apa yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya kita sampaikan contoh ya. Contoh penyusunan rumusan masalah. Litmas pembinaan awal. Untuk litmas pembinaan awal misalnya pertanyaan litmasnya atau masalah penelitiannya adalah apa yang dapat dijadikan program pembinaan bagi klien. Dari pertanyaan penelitian ini, rumusan masalahnya, ini ada pada di bagian sebelahnya, bagaimanakah sikap klien selama menjalani proses hukum dan risiko pengelolaan tindak pidana. Nah, ini kan tentunya ketika melihat rumusan masalah ini, tentu Bapak dan Ibu sudah bisa terarah di sini. Data apa saja yang dibutuhkan? Tentunya yang dibutuhkan terkait dengan sikap klien selama menjalani proses itu. Apakah dia menerima enggak, apakah dia menentang atau tidak proses yang dijalaninya. Tuh. Bagaimana sikap klien. Yang dicetak merah ini, ya, silakan perhatikan Bapak Ibu, yang tertulis dengan huruf merah ini merupakan subbab analisis yang sudah tersedia di dalam format. Itu yang saya katakan tadi, kalau dalam formatnya itu sudah ada subbab analisisnya, maka subbab analisis inilah dijadikan rumusan masalah. Di dalam judul subbab analisis itu merupakan pernyataan, maka ketika ini diangkat menjadi rumusan masalah, maka dijadikan menjadi kalimat tanya. Kalimat tanya, bagaimanakah sikap klien? Yang kedua, bagaimanakah kebutuhan klien? Jadi semua yang ada di dalam yang tercetak huruf merah ini itu adalah apa yang sudah tertuang di dalam format pada bagian analisis. Nah, ini menjadi subbab analisisnya ini yang tercetak merah ini. Ya. Ini contohnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian litmas untuk mendapatkan asimilasi juga ini yang cetak merah ini yang sudah ada subbab analisisnya dalam format. Karena sudah ada di dalam formatnya, maka rumusan masalahnya akhirnya yang menyesuaikan dengan judul subbab analisis. Padahal sebenarnya bila belum ada judul subbab analisis, maka persilahkan kepada Bapak dan Ibu membuat rumusan masalah sendiri. Nah, rumusan masalah ini nanti akan dijadikan judul hal yang akan dianalisis. Ini. Ya. Oke. Nah, ini untuk PB. Nah, ini yang tadi ya, yang dicontohkan oleh Mbak Eka. Yang cetak merah ini judul subbab analisis. Sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengelolaan tindak pidana mendukung atau tidak diberikannya PB. Apakah perkembangan dan perubahan dan seterusnya mendukung diberikan PB? Apakah penerimaan dan sikap masyarakat mendukung diberikan PB?
Yang dicetak merah ini sekali lagi inilah judul subbab analisis. Ini ada pada bab analisis nih pada format Litmas PB. Ini dijadikan rumusan masalah. Oke. Lanjut, ini penyajian data. Itu sudah perlu saya jelaskan lagi. Yang jelas data itu disampaikan dalam laporan itu setelah bab pendahuluan sampai sebelum bab analisis, itulah tempat Bapak dan Ibu menuangkan data. Kemudian analisis. Apa itu analisis? Pertama, hal yang dianalisis adalah hal-hal yang menjadi rumusan masalah. Itu hal yang dianalisis. Jadi harus ada hubungannya nanti, harus terlihat rumusan masalahnya apa, hal yang dianalisisnya apa. Nah, hal yang dianalisis ini ditentukan, diambil dari rumusan masalah. Kemudian, ya, dalam analisis itu adanya narasi yang menguraikan dan menjelaskan keterkaitan data dengan pertanyaan atau masalah litmasnya. Misalnya, masalah litmasnya tadi, ya, apakah klien dapat diberikan PB? Nah, dalam analisis, ya, uraikan, jelaskan data-data yang diperoleh itu. Ya. Apa hubungannya, apa keterkaitannya data tersebut dengan pertanyaan penelitiannya? Contohnya tadi misalnya Litmas PB. Ada data, datanya menunjukkan masyarakat menerima, nah, singkatnya seperti itu, masyarakat menerima klien, ya, menerima program yang akan diberikan kepada klien. Itu data yang diperoleh. Nah sekarang apa hubungannya antara penerimaan masyarakat tersebut dengan diberikan atau tidak diberikannya program PB sesuai dengan pertanyaan penelitian tadi. Yang ketiga dalam analisis itu, ya, adanya psikoanalisis berupa teori, konsep, dan atau peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menguraikan dan menjelaskan data. Itu analisis. Kemudian yang berikutnya kesimpulan. Pertama, dalam kesimpulan itu, catatannya nih ya, dalam kesimpulan itu tidak memuat data. Satu. Yang kedua, selaras dengan isi analisis. Mengapa kesimpulan itu harus selaras dengan isi analisis? Lihat itu yang nomor 4. Kesimpulan itu adalah berisi pernyataan singkat. Sekali lagi, kesimpulan itu berisi pernyataan singkat atas hasil analisis dan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Tadi yang dicontohkan oleh Mbak Eka. Mbak Eka di bagian pertama, rumusan masalah nomor 1 menyebutkan apakah sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan tingkat risiko pengulangan tindak pidananya mendukung diberikan PB, itu pertanyaan dalam rumusan masalahnya. Kemudian tadi dilihat di bagian 1 dalam analisis sudah diuraikan panjang lebar. Nah, tinggal kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu berisi pernyataan singkat atas hasil analisis. Pernyataan singkatnya apa? Disebutkan bahwa sikap klien selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas dan tingkat risiko pengulangan tindak pidananya mendukung diberikannya program PB. Jadi di situ ada 2 hal. 1 itu betul pernyataan singkat, yang kedua itu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi tidak lagi memuat data. Data cukup dituangkan, disajikan pada bagian penyajian data. Di mana penyajian data? Penyajian data ada pada bagian setelah pendahuluan dan sebelum analisis. Disitulah data dituangkan. Nah, singkatnya, ini kita lihat nomor 3. Jumlah kesimpulan itu sesuai dengan jumlah rumusan masalahnya. Karena apa? Rumusan masalah inilah yang dianalisis. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tentunya yang dianalisisnya pun akan ada 3 hal. Ketika ada 3 hal yang dianalisis, maka akan ada 3 hal kesimpulan. Seperti itu.
Itu kesimpulan. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi. Dalam ini rekomendasi itu ya tidak memuat data. Nah, ini ada penjelasan penegasan lagi. Rekomendasi itu tidak memuat data. Kalau begitu apa isi rekomendasi itu? Rekomendasi adalah berisi pernyataan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan litmas atau menjawab pertanyaan dalam masalah litmas sesuai dengan jenis litmasnya. Contohnya tadi yang untuk litmas PB, pertanyaan litmasnya atau masalah penelitiannya adalah apakah klien dapat diberikan program PB. Itu masalah litmasnya, masalah penelitiannya. Ini akan dijawab melalui rekomendasi. Rekomendasinya apakah dia diberi atau tidak. Misalnya rekomendasi begini. Klien atas nama si X dapat diberikan program PB. Berarti rekomendasi ini menjawab pertanyaan penelitiannya, menjawab pertanyaan litmasnya. Itu. Jadi dalam hal ini berbicara alur pikir. Di dalam penelitian kemasyarakatan itu dimulai dari tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian di perencanaan. Nah, bagian dari perencanaan itu adalah adanya pertanyaan penelitian, adanya rumusan masalah. Itu ya, tahapan dalam penelitian itu. Kemudian pelaksanaan penelitiannya. Pelaksanaan penelitian itu pengumpulan data dan pengolahan data, analisis data. Baru dibuat ke pelaporannya. Itu ya. Baru terakhir adalah penutup yang berisi narasi yang menggambarkan berakhirnya laporan litmas ditandatangani oleh PK. Nah, sekarang kita lihat tentang contoh alur penyusunan laporan litmas. Nih. Ya. Ini litmas PB. Jenis litmasnya, litmas PB. Kemudian identifikasi masalahnya atau masalah litmasnya. Ini, yaitu apakah terdapat diberikan PB. Rumusan masalahnya, itu sebelah kanannya. Ya. Apakah sikap klien dan seterusnya mendukung diberikan PB. Kemudian yang rumusan kedua, apakah perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program mendukung diberikan PB. Dan yang ketiga, apakah penerimaan dan kesiapan masyarakat mendukung diberikan PB. Itu rumusan masalahnya. Nah, kemudian ini kan dituangkan di dalam pendahuluan ya. Nih, itu identifikasi masalah atau masalah penelitiannya, rumusan masalah, dan masuk kepada bagian berikutnya ke penyajian data. Ya, nah, penyajian data. Setelah penyajian data, dilakukan analisis. Setelah analisis, dibuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Menjawab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah terjawab, maka pertanyaan penelitiannya akan terjawab. Kemudian rekomendasi, ini menjawab masalah litmas. Itu ya. Sekian Bapak Ibu terkait dengan alur pikir penyusunan litmas. Ada hal yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada waktu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Silakan. Nanti setelah ini akan ada penugasan ya. Akan ada penugasan yang nanti itu tugasnya menjadi bagian dari pelaksanaan COP ini ya. Menjadi ada 2 JP ya. Itu yang akan dilaksanakan besok ya. Melalui aplikasi COP. Ya. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Nah, sebelum ada pertanyaan di Bapak dan Ibu, gimana? Ada? Silakan. Silakan, Mas. Halo, silakan. Ada? Dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau belum ada, saya sampaikan dulu tugasnya nanti ya. Nanti mungkin setelah diberikan tugas ini, mungkin nanti ada pertanyaan.
Nih, nanti ini akan ada penugasan, nanti akan disampaikan di dalam aplikasi COP. Ya, nih. Tugasnya adalah ambil salah satu laporan litmas untuk PB yang pernah saudara kerjakan. Atau mungkin yang dikerjakan oleh temannya pun nggak apa-apa. Misalnya Bapak dan Ibu belum pernah melaksanakan litmas PB. Nah, ambil saja yang punya kawan yang pernah melaksanakan litmas PB. Kemudian, ya setelah Bapak dan Ibu memilih dan mengambil litmas itu, ya kerjakan kembali laporan litmas tersebut sesuai dengan alur pikir atau teknis penyusunan laporan litmas sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi dibikin lagi itu, ya, dibikin kembali laporan litmasnya. Kemudian nanti laporan litmas tersebut dikerjakan dan diunggah ke dalam aplikasi COP pada tanggal 16 November besok, ya, mulai pukul jam 8.00 sampai dengan jam 23.59. Jadi cukup banyak waktu untuk Bapak dan Ibu membuat simulasi laporan litmas berdasarkan litmas yang pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu atau oleh kawan Bapak dan Ibu. Litmasnya litmas PB. Nah, itu nanti tugasnya. Ya. Gimana Bapak dan Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Sepertinya cukup, Bapak. Sudah jelas ya, yang saya rasa tadi saya menjelaskan dengan tidak terlalu cepat menurut perasaan saya ya gitu ya. Mudah-mudahan betul dapat disimak dan dipahami dan nanti diimplementasikan dalam tugas ini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Dengan Mas siapa? Dengan Rizky, Pak. Oke, silakan Mas Rizky. Terkait tugasnya, Pak, itu kan minta laporan Ya. yang pernah dikerjakan. Ya. Itu berarti dalam laporannya sebelum sesudah dicantumkan atau seperti apa, Pak? Maksudnya sebelum sudah dicantumkan gimana maksudnya? Jadi yang kan dikerjakan kembali, Pak. Iya. Dengan alur pikir. Nah, itu maksudnya yang sebelumnya juga diupload atau yang sudah selesai saja baru diupload, Pak? Oh, yang sudahnya saja, Pak. Itu kan diambil dari salah satu yang sudah untuk kepentingan pengisian datanya, Pak. Ya. Itu. Jadi, satu peran yang pernah dikerjakan, ya bikin kembali laporan tersebut dengan menggunakan alur pikir yang sudah dijelaskan. Oh, materi ini nanti saya share supaya Bapak dan Ibu pada saat menyusun laporan itu bisa melihat kepada alur pikir yang saya jelaskan tadi. Ya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua. Implementasi pertama dalam simulasi penyusunan laporan litmas. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kegiatan kita diawali dengan doa, kita akhiri kembali dengan doa. Mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.